Manchester United melakoni match week ke-19 Liga Inggris dengan menjamu Newcastle United di Stadion Old Trafford Senin 31 Desember dini hari. Setan Merah terpaksa bertanding tanpa kapten mereka Bruno Fernandes karena larangan bermain satu laga akibat kartu merah pada pertandingan sebelumnya saat dikalahkan Wolverhampton 2-0. Benar saja, bukannya bangkit setelah hat-trick kekalahan, absennya Bruno Fernandes membuat lini tengah Manchester United menjadi kurang kreatif. Mengandalkan Casemiro dan Christian Eriksen, mereka hanya mampu mencatatkan penguasaan bola sebesar 53,3% sepanjang pertandingan berlangsung. Selain itu, Manchester United hanya melepaskan 10 tembakan, dengan satu di antaranya mengarah ke gawang Newcastle. Di sisi lain, The Magpies justru meluncurkan 4 shot on target dari 12 kali percobaan ke gawang tuan rumah. Hasilnya, Manchester United pun harus takluk 2-0 dari Newcastle United di kandang mereka sendiri. 2 gol Newcastle United dicetak melalui aksi dari Alexander Isak dan juga Joelinton di babak pertama. Hasil ini membuat Setan Merah menderita 4 kekalahan secara beruntun di berbagai kompetisi. Tak hanya itu, Setan Merah juga mengulangi rekor buruk mereka yang berusia 60 tahun, yaitu kebobolan 18 gol di berbagai kompetisi pada bulan Desember. Kali terakhir Manchester United kebobolan 18 gol pada bulan Desember adalah pada tahun 1964 silam. Dengan kekalahan tersebut, Manchester United kini berada di peringkat 14 klasemen sementara dengan raihan 22 poin. Sementara Newcastle masuk ke 5 besar dengan koleksi 32 poin. Tren negatif Manchester United nampaknya masih akan berlanjut jika melihat daftar pertandingan selanjutnya. Pada 5 Januari mendatang, Bruno Fernandes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Liverpool yang tengah dalam posisi menyala. Seminggu berselang, mereka akan bermain ke markas Arsenal dalam lanjutan Piala FA. Manchester United mengaku seperti memulai dari nol setelah mendapatkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Ruben Amorim ditunjuk menggantikan Erik ten Hag yang mengalami rentetan hasil buruk. Amorim didatangkan setelah membawa Sporting CP menggila dengan tak terkalahkan di Liga Portugal dan menjadi kuda hitam di Liga Champions. Berkat kejeniusannya, Amorim sempat dilirik beberapa tim seperti Manchester City untuk menjadi penerus dari Pep Guardiola. Namun, pelatih asal Portugal itu memilih untuk mengambil pekerjaan di Old Trafford di paruh pertama musim 2024-2025. Awal mula kepelatihan sang juru taktik baru mampu meniupkan angin optimisme ke Manchester United. The Red Devils saat itu mampu meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 7 laga awal Amorim. Namun, situasi segera berubah setelah Manchester United memenangi laga derby melawan Manchester City. Semenjak saat itu, Amorim harus menyaksikan 4 kekalahan beruntun timnya di semua ajang. Periode transisi Amorim ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dari prediksi. Bek tengah Manchester United Harry Maguire mengungkapkan alasan dibalik kesulitan timnya ini. Amorim dan Ten Hag sangat berkebalikan jika menyangkut keinginan mereka. Periode transisi akan begitu sulit, tetapi kami percaya dengan kemampuan pelatih. Bek timnas Inggris itu sudah menyaksikan sendiri cara Amorim memimpin sesi latihan klub. Amorim memahami betul kebutuhan Manchester United untuk mengatasi masalah klub. Hal tersebut membuat Maguire optimis bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Para pemain Manchester United mendapatkan tuntutan yang lebih besar dari sebelumnya. Amorim menyadari bahwa tugasnya sebagai pelatih Manchester United tidak akan mudah. Kesadaran ini akan coba ia gunakan untuk melewati masa krisis yang ada di dalam klub. Namun sayangnya, 4 kekalahan dan 1 kemenangan di 5 laga terakhir di Liga membuat tekanan kepada Amorim semakin berat. Pemecatan tak terhindarkan bagi Ruben Amorim jika tak mengubah situasinya di Manchester United awal tahun 2025. Meskipun diakui bahwa Amorim tidak dapat disalahkan sepenuhnya pada awal masa jabatannya, itu bukan pandangan yang baik baginya. Namun, Amorim sendiri sudah menyatakan bahwa dirinya bisa saja dipecat jika hasilnya tidak segera membaik bagi Manchester United. Mantan penjaga gawang Manchester United Ben Foster turut mengomentari situasi yang dialami oleh Ruben Amorim saat ini. Dalam pandangannya, Ben Foster tidak menampik jika Amorim memang bisa dipecat lebih cepat dari kontraknya di Old Trafford. Ia memprediksi jika pelatih berusia 39 tahun tersebut bisa didepak dari posisinya di Manchester United jika gagal atau kalah dalam 3 pertandingan berikutnya. 3 laga yang dimaksud adalah duel melawan Liverpool,
Arsenal dan Southampton. Pekan neraka akan dilalui oleh Manchester United dimulai pada akhir tahun 2024 hingga pertengahan Januari 2025. Duel melawan Liverpool akan berlangsung di Liga Inggris. Kemudian bersua dengan Arsenal di ajang Piala FA dan kembali ke Liga Inggris untuk menjamu Southampton. Jika semuanya gagal membuahkan kemenangan, maka nasib Amorim berada di ujung tanduk. Meski begitu, Amorim sepertinya masih akan diberi kesempatan untuk merombak skuad Manchester United. Baru didatangkan di pertengahan paruh pertama musim, Amorim hanya memiliki pemain-pemain yang diwariskan oleh Ten Hag di Manchester United. Pelatih asal Portugal itu belum diberi kesempatan untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Bertepatan dengan jendela transfer musim dingin, ini menjadi kesempatan Amorim untuk merombak skuad Setan Merah dengan melepas pemain-pemain beban dan mendatangkan pemain-pemain bintang yang dinilai bisa membantu tim kembali bangkit. Nama pertama yang bisa didatangkan Amorim untuk mendongkrak performa Manchester United di tahun 2025 adalah Viktor Gyökeres. Penyerang timnas Swedia ini merupakan mantan anak asuh Amorim sekaligus pencetak gol yang tajam di Sporting Lisbon. Pemain terbaik Swedia itu mampu menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan Ruben Amorim. Sejauh ini, ia telah mencetak 18 gol dalam 16 penampilannya di Liga Portugal. Meski sudah mendatangkan Joshua Zirkzee, Manchester United masih terlihat kesulitan mencetak gol secara teratur. Manchester United perlu mendatangkan striker lainnya untuk melengkapi Rasmus Højlund. Kedatangan Gyökeres akan menjadikan lini depan MU semakin berbahaya dan bisa mencetak gol lebih banyak untuk meraih kemenangan. Selain sektor penyerang, Manchester United juga membutuhkan gelandang baru untuk membantu peran Bruno Fernandes. Sejauh ini, Kobbie Mainoo adalah salah satu andalan masa depan Manchester United setelah menikmati musim terobosan yang luar biasa di bawah asuhan Erik ten Hag. Mereka masih perlu tambahan gelandang meskipun Manuel Ugarte telah bergabung di musim panas 2024. Pemain lain yang bisa dibawa Ruben Amorim dari Sporting adalah Morten Hjulmand. Pemain asal Denmark itu kabarnya dikagumi oleh petinggi Manchester United. Hjulmand adalah gelandang box to box berenergi tinggi di bawah asuhan Ruben Amorim. Mendatangkan gelandang berusia 25 tahun itu ke Old Trafford bisa menjadi sebuah pilihan yang bijak. Dan posisi lainnya yang perlu diperkuat Manchester United di bulan Januari adalah posisi back. Formasi 3-4-3 yang diterapkan Amorim mengharuskan kedua back sayap untuk sangat kuat saat menyerang sekaligus bertahan. Alphonso Davies dari Bayern Munchen sangat cocok untuk mengisi posisi tersebut. Davies telah menjadi kunci keberhasilan tim Bavaria tersebut selama bertahun-tahun. Baru berusia 23 tahun, Davies memiliki kecepatan dan skill luar biasa yang membuatnya menjadi salah satu bek kiri yang paling dikagumi di generasinya. Kontrak pemain Kanada tersebut akan berakhir pada musim panas 2025. Alphonso Davies bisa menjadi pengganti dari Luke Shaw mengingat riwayat cedera yang dialami oleh pemain Inggris tersebut. Jika bisa mendatangkan 3 pemain itu, Amorim diprediksi bisa membawa kembali Manchester United ke jalur kemenangan dan terhindar dari pemecatan.